Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai akuntansi clearing. Yang pertama ada pengertian clearing, kedua sistem clearing, ketiga peserta clearing, dan yang keempat pengelompokan peserta clearing. Pengertian clearing. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Dalam perkembangannya, clearing tidak hanya dilakukan secara manual, tapi secara otomatis maupun elektronik. Oleh karena itu, clearing didefinisikan juga sebagai pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Berikutnya ada sistem clearing. Sistem clearing ini mengenai beberapa hal, yaitu sistem manual. Sistem manual itu adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Kedua, sistem semi otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang ketiga, sistem otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, dan pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Yang terakhir ada sistem elektronik. Sistem elektronik ini merupakan penyelenggaraan clearing lokal secara elektronik yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik, disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Peserta clearing. Peserta clearing adalah bank atau Bank Indonesia yang terdaftar pada penyelenggara untuk mengikuti clearing. Ada beberapa pengelompokan peserta clearing, yaitu pertama peserta langsung dan peserta tidak langsung. Peserta langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri. Peserta langsung dapat terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu yang tidak berada di dalam wilayah clearing dengan kantor induknya. Syarat untuk menjadi peserta langsung. Yang pertama, kantor bank yang dapat menjadi peserta langsung meliputi kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia, kemudian kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi di wilayah clearing yang berbeda dari kantor cabang induknya. Kantor bank yang mempunyai kantor lain yang memiliki rekening giro di salah satu kantor Bank Indonesia, kemudian lokasi kantor bank tersebut yang memungkinkan bank tersebut untuk mengikuti clearing secara tertib sesuai jadwal clearing lokal yang telah ditetapkan. Kemudian ada peserta tidak langsung. Peserta tidak langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing melalui dan menggunakan identitas peserta langsung yang menjadi induknya yang merupakan bank yang sama. Peserta tidak langsung bisa terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan cabang pembantu. Syarat untuk menjadi peserta tidak langsung. Yang pertama, kantor bank yang dapat menjadi peserta tidak langsung meliputi kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia. Yang kedua, kantor bank sebagaimana dimaksud pada huruf A, menginduk kepada kantor lain yang merupakan bank yang sama yang telah menjadi peserta langsung di wilayah clearing yang sama. Demikian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aldiva Fitria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiva Fitria Salsabila
dengan NIM F3318006. Pada kesempatan kali ini, saya akan meneruskan untuk menjelaskan mengenai warkat dan dokumen clearing. Warkat dan dokumen clearing yang digunakan dalam clearing otomasi wajib memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai warkat, dokumen clearing, dan pencetaknya pada perusahaan percetakan dokumen security. Yang pertama, saya akan membahas mengenai warkat. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Berikut merupakan warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomasi. Yang pertama adalah cek. Cek merupakan surat berharga yang memuat kata cek dalam mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek. Penggantinya, pembawanya pada saat ditunjukkan cek tersebut kepada bank yang bersangkutan. Yang kedua adalah billet giro. Billet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, termasuk billet giro Bank Indonesia atau BGBI. Selanjutnya, yaitu wesel bank untuk transfer atau WBUT. WBUT merupakan surat yang memuat kata wesel yang diterbitkan dengan adanya tanggal dan tempat tertentu dengan mana penerbit memerintahkan tanpa ada syarat kepada yang tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal dan waktu tertentu. Selanjutnya, yaitu surat bukti penerimaan transfer atau SBPT. SBPT merupakan surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Yang kelima, yaitu nota debit. Nota debit merupakan warkat yang digunakan untuk menagih dana kepada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Yang terakhir, nota kredit. Nota kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana kepada bank untuk untung bank atau nasabah yang menerima warkat tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dokumen clearing. Dokumen clearing merupakan dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Dokumen clearing yang digunakan dalam penyelenggaraan clearing lokal dengan sistem manual berupa daftar warkat clearing penyerahan yang berfungsi sebagai bukti penyerahan baik warkat pada clearing penyerahan maupun clearing pengembalian. Daftar warkat clearing penyerahan atau pengembalian ini disediakan oleh masing-masing peserta. Selanjutnya, yaitu formulir clearing. Formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing lokal dengan sistem manual meliputi pertama, yaitu neraca clearing penyerahan atau pengembalian gabungan. Formulir ini disediakan oleh penyelenggara dan digunakan oleh penyelenggara untuk menyusun rekapitulasi neraca clearing penyerahan atau pengembalian dari seluruh peserta. Yang kedua, neraca clearing penyerahan atau pengembalian. Formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun neraca clearing penyerahan atau pengembalian atas dasar daftar warkat clearing penyerahan atau pengembalian. Yang ketiga, yaitu billet saldo clearing. Formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun billet saldo clearing berdasarkan neraca clearing penyerahan dan neraca clearing pengembalian. Selanjutnya,
yaitu tata cara penyelenggaraan clearing lokal manual. Penyelenggaraan clearing terdiri dari dua tahap, yaitu clearing penyerahan dan clearing pengembalian, yang merupakan satu kesatuan siklus clearing. Nah, peserta wajib mengikuti kedua kegiatan tersebut sampai clearing dinyatakan selesai oleh penyelenggara, dengan mengirimkan wakil peserta walaupun peserta yang bersangkutan tidak mempunyai warkat yang diclearingkan pada kedua tahap clearing tersebut. Nah, tahap pertama yaitu clearing penyerahan. Clearing penyerahan meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor peserta dan kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggara. Kegiatan pertama, kegiatan di kantor peserta sebelum datang ke pertemuan clearing penyerahan di tempat penyelenggara. Peserta harus melakukan persiapan sebagai berikut. Pertama, melakukan pengecekan terhadap warkat yang diclearingkan, apakah warkat tersebut merupakan warkat yang dapat diclearingkan dan telah memenuhi spesifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, memilah warkat berdasarkan bank penerima. Warkat yang telah dipilih berdasarkan bank penerima itu dipisah antara warkat debit dan warkat kredit. Yang terakhir, mengisi daftar warkat clearing dengan rinci nominal warkat serta jumlah lembar dan jumlah nominal warkat. Daftar warkat clearing penyerahan tersebut dibuat tersendiri untuk kelompok warkat debit dan untuk kelompok warkat kredit per bank penerima. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan peserta di tempat penyelenggara pada saat pertemuan clearing penyerahan di tempat penyelenggara. Wakil peserta melakukan kegiatan sebagai berikut. Wakil peserta hadir dalam pertemuan clearing pengembalian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi daftar hadir yang telah disediakan penyelenggara. Yang kedua, melakukan kegiatan pendistribusian warkat. Yang ketiga, melakukan kegiatan warkat debit tolakan. Yang keempat, mencocokkan rincian yang tercantum dalam daftar clearing penyerahan dengan warkat debit tolakan yang diterima. Yang kelima, menyusun neraca clearing penyerahan berdasarkan daftar warkat clearing penyerahan yang diserahkan maupun yang diterima. Yang terakhir, menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta yang bersangkutan pada neraca clearing penyerahan. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan petugas penyelenggara. Pertama, menyusun neraca clearing penyerahan gabungan berdasarkan neraca clearing penyerahan yang disampaikan oleh seluruh wakil peserta. Yang kedua, apabila wakil peserta belum hadir sampai dengan batas akhir jadwal clearing penyerahan yang ditetapkan, penyelenggara akan melaksanakan kegiatan atas nama wakil peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiva Fitria Salsabila dengan NIM F3318006. Pada kesempatan kali ini, saya akan meneruskan untuk menjelaskan mengenai warkat dan dokumen clearing. Warkat dan dokumen clearing yang digunakan dalam clearing otomasi wajib memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai warkat, dokumen clearing, dan pencetaknya pada perusahaan percetakan dokumen security. Yang pertama, saya akan membahas mengenai warkat. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Berikut merupakan warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomasi. Yang pertama adalah cek. Cek merupakan surat berharga yang memuat kata cek dalam mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek. Penggantinya, pembawanya
pada saat ditunjukkan cek tersebut kepada bank yang bersangkutan. Yang kedua adalah billet giro. Billet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, termasuk billet giro Bank Indonesia atau BGBI. Selanjutnya, yaitu wesel bank untuk transfer atau WBUT. WBUT merupakan surat yang memuat kata wesel yang diterbitkan dengan adanya tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa ada syarat kepada yang tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal dan waktu tertentu. Selanjutnya, yaitu surat bukti penerimaan transfer atau SBPT. SBPT merupakan surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Yang kelima, yaitu nota debit. Nota debit merupakan warkat yang digunakan untuk menagih dana kepada bank lain untuk bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Yang terakhir, nota kredit. Nota kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana kepada bank untuk untung bank atau nasabah yang menerima warkat tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dokumen clearing. Dokumen clearing merupakan dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Dokumen clearing yang digunakan dalam penyelenggaraan clearing lokal dengan sistem manual berupa daftar warkat clearing penyerahan yang berfungsi sebagai bukti penyerahan baik warkat pada clearing penyerahan maupun clearing pengembalian. Daftar warkat clearing penyerahan atau pengembalian ini disediakan oleh masing-masing peserta. Selanjutnya, yaitu formulir clearing. Formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing lokal dengan sistem manual meliputi pertama, yaitu neraca clearing penyerahan atau pengembalian gabungan. Formulir ini disediakan oleh penyelenggara dan digunakan oleh penyelenggara untuk menyusun rekapitulasi neraca clearing penyerahan atau pengembalian dari seluruh peserta. Yang kedua, neraca clearing penyerahan atau pengembalian. Formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun neraca clearing penyerahan atau pengembalian atas dasar daftar warkat clearing penyerahan atau pengembalian. Yang ketiga, yaitu billet saldo clearing. Formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun billet saldo clearing berdasarkan neraca clearing penyerahan dan neraca clearing pengembalian. Selanjutnya yaitu clearing pengembalian. Clearing pengembalian meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor peserta dan kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggara. Kegiatan pertama yaitu kegiatan di kantor peserta sebelum dibawa ke pertemuan clearing pengembalian di tempat penyelenggara. Peserta harus melakukan persiapan sebagai berikut. Pertama, melakukan verifikasi terhadap warkat yang diterima peserta pada pertemuan clearing penyerahan apakah telah memenuhi persyaratan untuk dibukukan. Yang kedua, membuat surat keterangan penolakan atau SKP. Warkat debit yang ditolak wajib disertai dengan SKP. SKP tersebut harus memuat alasan penolakan warkat. Yang ketiga, memilah warkat debit tolakan beserta SKP berdasarkan bank penerima. Yang terakhir, mengisi daftar warkat clearing pengembalian dengan rincian nominal serta jumlah lembar dan jumlah nominal warkat debit tolakan untuk masing-masing bank penerima sebanyak rangkap 3.
Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan peserta di tempat penyelenggara pada saat pertemuan clearing penyerahan di tempat penyelenggara. Wakil peserta melakukan kegiatan sebagai berikut. Wakil peserta hadir dalam pertemuan clearing pengembalian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan mengisi daftar hadir yang telah disediakan penyelenggara. Yang kedua, melakukan kegiatan pendistribusian warkat. Yang ketiga, melakukan kegiatan warkat debit tolakan. Yang keempat, mencocokkan rincian yang tercantum dalam daftar clearing penyerahan dengan warkat debit tolakan yang diterima. Yang kelima, menyusun neraca clearing penyerahan berdasarkan daftar warkat clearing penyerahan yang diserahkan maupun yang diterima. Yang terakhir, menandatangani dan mencantumkan nama jelas wakil peserta yang bersangkutan pada neraca clearing penyerahan. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan petugas penyelenggara. Pertama, menyusun neraca clearing penyerahan gabungan berdasarkan neraca clearing penyerahan yang disampaikan oleh seluruh wakil peserta. Yang kedua, apabila wakil peserta belum hadir sampai dengan batas akhir jadwal clearing penyerahan yang ditetapkan, penyelenggara akan melaksanakan kegiatan atas nama wakil peserta. Yang terakhir yaitu penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir atas hasil clearing dilakukan dengan melimpahkan hasil clearing masing-masing peserta ke rekening giro kantor lain dari peserta di Bank Indonesia yang telah ditetapkan. Prosedur penyelesaian akhir dilakukan sebagai berikut. Pertama, penyelenggara mengirimkan informasi hasil clearing berdasarkan PSK ke kantor Bank Indonesia yang ditetapkan dengan menggunakan sarana telex setelah dilakukan tes key agreement. Yang kedua, atas dasar instruksi pelimpahan tersebut, kantor Bank Indonesia membukukan hasil clearing ke rekening kantor lain dari masing-masing peserta yang ada di kantor Bank Indonesia tersebut. Yang ketiga, tanggal valuta pembukuan hasil clearing adalah sama dengan tanggal hari clearing yang bersangkutan. Yang keempat, apabila terdapat kesalahan perhitungan clearing yang diketahui setelah hasil clearing tersebut dilimpahkan ke Bank Indonesia, maka penyelesaiannya dilakukan antara penyelenggara dengan peserta. Yang terakhir, dalam keadaan darurat di mana tidak dimungkinkan menggunakan sarana teletext atau telepon, maka ketentuan yang dimaksud tadi tidak berlaku dan pelimpahan serta pembukuan hasil clearing dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Sekarnovantika, NIM F3318008 akan mempresentasikan tentang jadwal clearing lokal dan pelimpahan hasil clearing. Jadwal penyelenggaraan clearing manual serta jadwal pelimpahan hasil clearing ditetapkan oleh penyelenggara dengan persetujuan BI yang mewilayahi. Jadwal clearing lokal yang ditetapkan merupakan rentang waktu bagi wakil peserta diperkenankan untuk hadir dan mendistribusikan warkat pada proses penyelenggaraan clearing, penyerahan atau pengembalian. Sebagai contoh, yang pertama, jadwal clearing penyerahan ditetapkan pukul 10.30 sampai 11. Yang kedua, jadwal clearing pengembalian ditetapkan pukul 13.00 sampai 13.30. Hal ini berarti bahwa kehadiran wakil peserta dan proses pendistribusian warkat debit tetap akan dapat dimulai pada pukul 13.00 dengan batas akhir kehadiran waktu peserta pukul 13.30. Yang berikutnya adalah contoh transaksi clearing dan pencatatannya. Yang pertama, pada tanggal 1 Mei 2008, A nasabah giro Bank ABC Semarang membeli kepada
barang kepada B, nasabah bank BAP senilai 10 juta rupiah. Saudara A membayarkan dengan cek bank ABC Semarang. Yang kedua, A menyerahkan cek nomor 112 kepada bank BCA Semarang untuk rekening giro B, nasabah bank BAP Semarang sebesar 20 juta sebagai pelunasan hutang. Pencatatannya di bank ABC Semarang adalah giro A didebet pada giro BI sebesar 30 juta rupiah. Pada clearing pertama, Bank ABC menerima warkat bank sendiri yang ditarik oleh A berupa cek dari peserta clearing atau Bank BAP Semarang. Warkat ini merupakan warkat debit masuk karena Bank ABC harus mendebit rekening nasabah atau saudara A. Rekening lawannya adalah mengkredit rekening giro BI. Di samping itu, Bank ABC Semarang juga menerima amanat dari A untuk membebani rekening gironya melalui biliet giro sebesar 20 juta rupiah. Pencatatan di Bank Semarang bisa dilihat di tabel berikut. Bank BAP Semarang telah menerima setoran dari B berupa cek Bank ABC Semarang sebesar 10 juta rupiah. Cek ini merupakan warkat tagihan bagi Bank BAP terhadap Bank ABC sehingga perlu dikliringkan melalui Bank Indonesia Semarang. Bank BAP yang melakukan penagihan terhadap Bank ABC Semarang akan mengelompokkan warkat ini sebagai warkat debit keluar. Untuk clearing pertama atau penyerahan, Bank BAP harus mencatat penagihan clearing ini dalam rekening administrasi sampai dengan clearing kedua berakhir. Sedangkan untuk warkat kredit masuk berupa cek giro dari Bank ABC sebesar 20 juta rupiah, sifatnya sudah pasti. Oleh karena itu dapat langsung dibukukan dalam rekening real. Selanjutnya, bagaimana pada clearing kedua atau clearing retur? Bila pada clearing kedua terjadi penolakan warkat, maka seluruh rekening untuk warkat yang ditolak harus dinihilkan dengan cara membalik jurnal yang telah dilakukan. Lalu, bila clearing kedua tagihan dinyatakan efektif atau tidak ditolak, maka pencatatannya di samping menihilkan rekening administratif clearing juga mencatat hasil tagihan clearing tersebut pada rekening real. Contoh kedua bisa dilihat ini adalah pencatatan jurnal di Bank Cakra Investma Sejati. Dengan memperhatikan transaksi dan jurnal di masing-masing bank peserta, maka dapat disusun neraca clearing untuk masing-masing bank sebagai berikut. Bank CIS neraca clearing bisa dilihat ya di tabel. Yang berikutnya Bank CAS neraca clearing dan Bank CUS neraca clearing. Yang berikutnya ada sistem clearing warkat luar wilayah. Apa sih itu clearing warkat luar wilayah? Clearing warkat luar wilayah adalah penyelenggaraan clearing atas cek dan biliet giro yang diterbitkan oleh kantor bank yang bukan peserta di wilayah clearing di mana cek dan biliet giro tersebut dikliringkan. Penerapan clearing warkat luar wilayah akan memberikan manfaat berupa efisiensi dalam penyelesaian pembayaran cek atau biliet giro luar kota, baik efisiensi waktu maupun biaya. Sebab, yang pertama, efektivitas dana cek atau biliet giro sesuai jadwal clearing lokal di mana warkat dikliringkan. Yang berikutnya, biaya proses oleh BI sama dengan warkat lokal lainnya. Tidak ada biaya tambahan oleh BI. Dengan manfaat tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas pembayaran
giral antar daerah. Berikut adalah mekanisme clearing warkat luar wilayah. Untuk keterangannya bisa dilihat di buku Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah di halaman 80 ya teman-teman. Berikutnya ada contoh transaksi dan pencatatannya. Pada 12 Juni 2013, Saudara X telah memberi barang kepada Saudara Y senilai 100 juta rupiah. Saudara X adalah nasabah Bank B Surabaya sehingga melakukan pembayaran dengan menarik cek bank tersebut sebesar 100 juta dan diserahkan kepada Saudara Y nasabah Bank A Jakarta. Tanggal 14 Juni 2013, Saudara Y melakukan penyetoran untuk rekening gironya dengan cek tersebut yang telah diterima dari Saudara X. Informasi dari lembaga clearing bahwa cek tersebut dinyatakan efektif atau dana terpenuhi. Bagaimana pencatatan di masing-masing bank yang terlibat transaksi clearing ini? Bisa dilihat ini pencatatan di Bank A Jakarta. Yang berikutnya pencatatan di Bank B Jakarta. Dan yang ini adalah pencatatan di Bank B Surabaya. Bisa dilihat ya teman-teman di tabel. Yang berikutnya ada prinsip-prinsip umum clearing warkat luar wilayah. Prinsip-prinsip umum dalam penyelenggaraan clearing warkat luar wilayah adalah sebagai berikut. Yang pertama, cek dan biliet giro yang diterbitkan oleh suatu kantor bank dapat dikliringkan di wilayah clearing manapun sepanjang yang pertama, cek dan biliet giro tersebut diterbitkan oleh bank yang sudah terdaftar sebagai peserta clearing warkat luar wilayah. Yang kedua, di wilayah clearing di mana warkat tersebut dikliringkan terdapat kantor cabang dari bank penerbit yang menjadi peserta clearing. Untuk kepesertaannya, yang pertama, saat ini kepesertaan bank dalam clearing warkat luar wilayah tidak bersifat wajib, tergantung pada kebutuhan dan kesiapan masing-masing bank. Pendaftaran untuk menjadi peserta clearing warkat luar wilayah cukup dilakukan oleh kantor pusat bank dan berlaku bagi seluruh kantor bank yang bersangkutan. Bank wajib menetapkan satu kantor koordinator di setiap wilayah clearing di mana bank tersebut menjadi peserta. Yang berikutnya, Bank Indonesia tidak mengatur mekanisme internal bank dalam melakukan validasi cek dan biliet giro luar kotanya. Penerapan clearing warkat luar wilayah memberikan implikasi bagi seluruh bank, baik yang mendaftar maupun yang tidak mendaftar menjadi peserta clearing warkat luar wilayah. Karena yang pertama, seluruh bank baik yang mendaftar atau tidak mendaftar menjadi peserta clearing warkat luar wilayah dapat mengclearingkan cek atau biliet giro yang diterbitkan oleh bank peserta clearing warkat luar wilayah di wilayah clearing manapun sepanjang di wilayah clearing tersebut ada kantor cabang dari bank tersebut. Yang kedua, nasabah tentu lebih memilih agar cek atau biliet giro luar kota dikliringkan melalui clearing lokal karena akan lebih cepat dan efisien daripada harus melalui mekanisme inkaso. Implikasi bagi bank secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem dan prosedur penerimaan dan pemrosesan cek atau biliet giro luar kota untuk memilah mana yang sudah dapat dikliringkan lokal dan mana yang belum. Yang kedua, terkait dengan sistem clearing yang digunakan di masing-masing wilayah clearing saat ini, terdapat implikasi yang berbeda bagi bank-bank menjadi peserta clearing di masing-masing wilayah clearing tersebut, yaitu yang A. Bank peserta clearing elektronik atau otomatis. Tidak ada perubahan pada aplikasi sistem yang ada di peserta. Namun, bank perlu melengkapi MICR kode lain. Apabila cek atau biliet giro tersebut berasal dari wilayah clearing lain yang belum otomatisasi atau elektronik. Yang kedua, yang B. Bank peserta clearing SOKL melakukan updating sandi peserta pada aplikasi SOKL setiap kali ada bank peserta clearing warkat luar wilayah yang baru atau setiap kali ada penambahan atau pengurangan peserta langsung dari kantor bank peserta clearing warkat luar wilayah.
Prosedur updating dilakukan agar cek atau bilet giro luar kota dapat dikenal oleh sistem pada saat bank melakukan rekam data SOKL. Yang C. Bank peserta clearing manual. Tidak terdapat implikasi teknis bagi kantor bank yang menjadi peserta clearing lokal dengan sistem manual, mengingat semua kegiatan masih dilakukan secara manual. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Anita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anita Widyaningrum, NIM F3318015. Materi selanjutnya yang saya akan bahas yaitu mengenal clearing elektronik dan otomasi. Sebelumnya, penyelenggaraan clearing lokal yang otomasi dan didasarkan pada data keuangan elektronik atau DKE untuk clearing elektronik. Warkat yang digunakan relatif sama dengan sistem clearing manual. Untuk pendukung clearing elektronik dan otomasi sendiri ada 3, yaitu sistem pusat komputer clearing elektronik atau SPKE, yang kedua terminal peserta clearing atau TPK, dan yang ketiga ada jaringan komunikasi data atau JKD. Untuk SPKE sendiri adalah seperangkat sistem komputer pada penyelenggara yang berfungsi menerima dan mengolah data keuangan elektronik serta menghasilkan informasi hasil clearing dan informasi lainnya. Yang kedua, untuk TPK, yaitu seperangkat sistem komputer yang dipasang di peserta untuk mengirimkan data keuangan elektronik ke SPKE serta menerima informasi hasil perhitungan clearing dan informasi clearing lainnya. Sedangkan untuk JKD adalah seperangkat sistem yang berfungsi sebagai sarana penghubung antara TPK dengan SPKE. Untuk mengoperasikan sistem ini, setiap peserta harus memiliki password. Lalu dokumen clearing yang digunakan sebagai alat bantu perhitungan clearing, ada bukti penyerahan warkat debit, lalu ada bukti penyerahan warkat kredit, ada lembar substitusi, kartu badge, dan bukti penyerahan rekaman warkat clearing pengembalian. Untuk BPWD digunakan sebagai tanda bukti penyerahan warkat debit untuk setiap bandel warkat dari petugas clearing kepada penyelenggara pada kegiatan clearing penyerahan. Sama halnya dengan BPWD, BPWK hanya berbeda dalam penyerahan warkat untuk kreditnya. Selanjutnya, untuk lembar substitusi digunakan sebagai tempat menempelkan bukti penjumlahan atau at least nominal warkat yang diserahkan kepada penyelenggara, dan untuk kartu badge adalah sarana untuk mengetahui jumlah keseluruhan nominal bandel warkat dari masing-masing peserta dan sebagai sarana kontrol dalam proses clearing. Selanjutnya, dalam clearing elektronik dan otomasi terdapat MICR code line pada warkat yang wajib dicantumkan dalam ClearBand, yaitu ada nomor warkat di mana 6 digit, yang kedua ada sandi peserta 7 digit, yang ketiga ada nomor rekening 10 digit, yang keempat ada sandi transaksi 2 digit, dan yang terakhir ada nilai nominal 14 digit. Nah, ini pencantuman MICR code line pada warkat yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada jenis biaya clearing. Jenis biaya clearing ada biaya administrasi dan biaya proses warkat clearing. Biaya-biaya ini akan dikreditkan oleh Bank Indonesia dari rekening giro BI yang dimiliki oleh peserta clearing. Lalu untuk akuntansi clearing elektronik dan otomasi, sama dengan clearing manual, sistem ini yang membedakan hanya pada proses penyelesaian clearingnya saja. Lanjut, yaitu bab 11, akuntansi modal bank. Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Untuk klasifikasi modal bank sendiri ada 3, yaitu modal inti atau tier 1, modal pelengkap atau tier 2, dan modal pelengkap tambahan atau tier 3. Yang pertama, modal inti. Modal inti adalah modal yang disetor para pemilik bank dan modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan laba yang ditahan. Modal inti sendiri terdiri dari modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Lalu ada modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Yang ketiga ada cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak.
Yang keempat ada cadangan tujuan, yaitu bagian laba yang dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Yang kelima ada laba ditahan, adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham telah diputuskan untuk dibagikan. Yang keenam, laba tahun lalu adalah laba tahun-tahun lalu yang telah dikurangi pajak namun belum ditetapkan penggunaannya dalam rapat umum pemegang saham. Yang ketujuh yaitu laba tahun berjalan, yaitu laba yang telah dikurangi dengan taksiran hutang pajak. Dalam modal inti ada pembelian kembali saham treasury dan penarikan kembali saham treasury. Nah, untuk pembelian saham treasury, pembelian kembali saham atau saham treasury dilakukan untuk mempertahankan struktur kepemilikan, menghindari hostile takeover, memenuhi tuntutan regulasi, atau untuk mengimbangi penurunan skala operasi bank yang semakin menurun sehingga tidak perlu modal besar. Pada pembelian kembali saham ini terdapat dua metode, yaitu dengan metode harga nominal atau metode harga perolehan. Nah, untuk pada metode harga nominalnya sendiri, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar harga nominal dan disajikan sebagai pengurang terhadap modal saham. Jika harga perolehan kembali saham treasury di atas harga nominal atau harga pari, maka dalam debitnya muncul akun agio saham. Jika jumlah yang dibayarkan lebih besar daripada saat pengeluaran saham, maka bank mendebit rekening laba ditahan. Sebaliknya, jika yang dibayarkan lebih kecil daripada saat pengeluaran saham, maka dikreditkan rekening tambahan modal saham treasury. Lalu, untuk metode harga perolehan, pada saat dijual kembali, dicatat atau dikreditkan sebesar harga perolehannya. Selisih harga jual kembali dengan harga perolehannya diberlakukan sebagai tambahan modal. Sedangkan bila harga jual kembali lebih rendah dari harga perolehannya, maka selisih diberlakukan sebagai pengurang modal. Hal ini dibebankan pada rekening tambahan modal saham treasury. Jika saldo tambahan modal saham treasury tidak mencukupi menanggung kerugian penjual saham treasury, maka dibebankan pada laba ditahan. Nah, ini adalah contoh pembelian kembali saham. Lanjut, penarikan kembali saham treasury artinya saham tersebut tidak akan diedarkan kembali. Sama seperti pembelian kembali saham treasury, penarikan kembali saham treasury berdasarkan dua metode, yaitu harga perolehan dan harga nominal. Untuk harga perolehannya, kenaikan atau penurunan saham treasury diakui pada saat saham tersebut ditarik kembali. Pada saat harga perolehan saham treasury mengalami kenaikan, maka dicatat dengan mengkredit rekening tambahan modal saham treasury. Sebaliknya, bank dapat mendebit rekening tambahan modal atau agio saham atau laba ditahan. Lalu untuk berdasarkan harga nominal, bila penarikan ini menjadi dasar, maka bank telah mengakui kenaikan atau penurunannya, sehingga pada saat penarikan tidak perlu mengakui selisih atau kenaikan atau penurunan. Ini adalah contoh penarikan kembali saham treasury. Lanjut yang kedua yaitu modal pelengkap atau tier kedua. Terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman, serta pinjaman subordinasi. Untuk modal pelengkap sendiri terdiri dari tiga, yaitu ada cadangan revaluasi aktiva tetap, ada akibat penyisihan penghapusan aktiva produktif, dan ada modal pinjaman. Untuk yang pertama, cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, akibat penyisihan penghapusan aktiva produktif adalah untuk menampung kerugian yang mungkin timbul akibat dari tidak diterimanya kembali aktiva produktif. Yang ketiga, modal pinjaman adalah utang yang didukung oleh instrumen bersifat seperti modal. Sifatnya yaitu tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia, lalu mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba, dan pembayaran bunga dapat ditangguhkan. Modal pelengkap sendiri yang keempat terdiri dari pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat. Nah, syarat-syarat dari pinjaman subordinasi sendiri ada
6, yaitu yang pertama ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman. Yang kedua mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Yang ketiga tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh. Yang keempat jangka waktu pinjaman minimal 15 tahun. Yang kelima pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan Bank Indonesia. Dan yang keenam hak tagihannya berlaku paling akhir dalam hal terjadi likuidasi. Nah, untuk pencatatan modal pinjaman seperti ini, saat penerbitan atau penjualan warkat, maka debitnya akan muncul giro bank-bank lain, dan biaya penerbitan modal pinjaman dibayar di muka. Untuk kreditnya muncul akun modal pinjaman. Lalu saat amortisasi biaya penerbitan akan muncul di debit, yaitu biaya penerbitan modal pinjaman, dan kreditnya biaya penerbitan modal pinjaman dibayar di muka. Sedangkan untuk penyesuaian bunga akan muncul biaya bunga pada bunga modal pinjaman yang masih harus dibayar. Lalu saat pembayaran bunga akan muncul di debitnya bunga modal pinjaman masih harus dibayar pada kas atau giro bank-bank lain atau giro Bank Indonesia. Dan saat pelunasan pokok pinjaman akan muncul modal pinjaman pada giro BIKAS atau giro bank-bank lain. Nah, ini untuk contoh akun-akun yang akan muncul pada akuntansi pinjaman subordinasi. Lanjut, yaitu modal yang ketiga dan modal yang terakhir adalah modal pelengkap tambahan atau tier 3. Bank dapat menambahkan modal pelengkap tambahan untuk tujuan perhitungan kebutuhan penyediaan modal minimum atau KPMM atau Capital Adequacy Ratio atau CER secara individu atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Nah, modal ini hanya dapat menggunakan perhitungan risiko pasar. Untuk kriteria pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan dengan modal lengkap tambahan, yaitu ada tidak dijamin oleh bank atau perusahaan anak dan telah disetor penuh. Yang kedua, memiliki jangka waktu perjanjian minimal 2 tahun. Yang ketiga, tidak dapat dibayar sebelum jadwal yang telah ditetapkan kecuali telah disetujui Bank Indonesia. Yang ketiga, terdapat klausa yang mengikat. Yang keempat, terdapat klausa yang mengikat. Yang kelima, memperoleh persetujuan terlebih dahulu oleh Bank Indonesia. Dan yang keenam, terdapat perjanjian pinjaman yang jelas. Selain kriteria pinjaman subordinasi, dalam modal pelengkap tambahan juga ada kriteria dalam memperhitungkan risiko pasarnya, yaitu ada tidak melebihi 250% dari bagian modal inti, dan jumlah modal pelengkap tier 2 dan modal pelengkap tambahan tier 3 paling tinggi 100% dari modal inti. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Prilia Putri, NIM F33180116. Saya akan menjelaskan mengenai rasio kecukupan modal untuk bank BPR atau bank perkreditan rakyat dan juga untuk bank umum. Nah, yang pertama itu tentang tata cara penghitungan kecukupan modal bank perkreditan rakyat dapat dilakukan dengan cara 1. Dalam menghitung ATMR, pos-pos aktiva itu diberikan bobot resiko yang besarnya itu didasarkan pada resiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri, atau resiko yang didasarkan pada jenis aktiva, gabungan debitur, pinjaman, ataupun sifat barang jaminan. Dan yang kedua, dengan memperhatikan prinsip pada angka 1, maka rincian bobot resiko dilampirkan pada bagan berikut ini. Nah, untuk yang tata cara perhitungan yang ketiga, itu aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, ataupun macet dalam perhitungan ATMR dinilai sebesar nilai buku, yaitu setelah dikurangi dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif khusus dari aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Penilaian kualitas aktiva produktif dan PAP itu mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai KAP dan PPAP BPR. Selanjutnya, untuk tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum. Nah, itu perhitungan kebutuhan modal minimum bank perkreditan rakyat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama,
Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR yang dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal pos aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan ataupun macet dilakukan dengan cara mengalihkan nilai buku dengan bobot resiko masing-masing. Dalam hal ini, ATMR mengacu pada SE nomor 8 28 DPBI 2006 dan untuk kualitas aktiva produktif mengacu pada PBI nomor 8/19/PBI 2006. Nah, yang kedua itu menjumlahkan ATMR dari masing-masing pos aktiva. Yang ketiga, menjumlahkan modal inti dan modal pelengkap untuk mengetahui jumlah modal BPR. Yang keempat, menghitung modal minimum dengan cara mengalihkan jumlah ATMR dengan 8%. Kemudian yang kelima, menghitung kekurangan modal dengan cara membandingkan jumlah modal minimum pada angka 4 dengan cara modal pada angka 3. Dan yang keenam, menghitung KPMM dengan cara membandingkan jumlah modal BPR pada angka 3 dengan ATMR pada angka 2. Kemudian untuk rasio kecukupan modal bank umum. Nah, perhitungan rasio kecukupan modal pada bank umum itu memiliki perbedaan dengan tata cara perhitungan rasio kecukupan modal pada bank perkreditan rakyat. Nah, pada bank umum ini untuk menentukan rasio kecukupan modal itu perlu memasukkan risiko pasar. Nah, untuk menentukan besaran risiko pasar dalam perhitungan kecukupan modal dapat menggunakan metode standar dan metode internal. Namun pada bab ini akan dijelaskan mengenai rasio kecukupan modal yang menggunakan metode standar. Nah, penggunaan metode standar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan menggunakan ketentuan risiko pasar dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.